Ditreskrim Polda Kepri melakukan penangkapan para tersangka kasus judi daring yang beroperasi di 2 apartemen di Kota Batam. Polda Jateng berhasil mengungkap 28 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban sebanyak 40 orang dan menangkap 29 tersangka. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri acara seminar kebangsaan Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Sabtu 23 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Utama selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, Ditreskrim Polda Kepri melakukan penangkapan para tersangka kasus judi daring yang beroperasi di 2 apartemen di Kota Batam. Para tersangka diketahui menggunakan link judi online untuk menarik deposit korban melalui telemarketing dengan omset bulanan mencapai 250 hingga 350 juta. Berikut liputan Bribtu Cindy dari Polda Kepulauan Riau. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustianda, Bid Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini 22 November tahun 2024, Ditreskrim Polda Kepri melakukan penangkapan 11 tersangka kasus tindak pidana judi daring yang bertempat di apartemen Aston Pelita Batam. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau serta didampingi oleh Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Dirkrim Polda Kepri, serta Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Ditreskrim Polda Kepri melakukan penangkapan para tersangka kasus judi daring yang beroperasi di 2 apartemen di Kota Batam. Sebanyak 11 tersangka termasuk otak pelaku berinisial CW berhasil diamankan bersama barang bukti berupa perangkat elektronik, uang tunai, dan dokumen terkait. Para tersangka diketahui menggunakan link judi daring untuk menarik deposit korban melalui telemarketing dengan omset bulanan mencapai 250 sampai 350 juta rupiah. Mereka dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dan KUHP dengan ancaman hingga 10 tahun penjara. Demikian laporan langsung dari apartemen Aston Pelita Batam. Saya Bribtu Cindy Mustianda, salam presisi. Pemirsa, Polda Jateng berhasil mengungkap 28 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban sebanyak 40 orang sepanjang bulan November 2024 dan menangkap 29 tersangka. Hal ini disampaikan di Reskrim Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio dan Kabid Humas Kombes Pol Artanto dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jateng pada Jumat lalu. Menurut Direskrim Polda Jateng, selama November 2024 terdapat 28 laporan kasus TPPO, yakni 6 kasus pekerja migran Indonesia ke luar negeri dan 22 kasus TPPO dalam negeri yang saat ini dalam proses penyidikan. Kombes Pol Dwi mengatakan adapun 40 korban ini terdiri dari korban TPPO dalam negeri berjumlah 28 orang, sementara korban yang diberangkatkan ke luar negeri mencapai 12 orang.
Sedangkan modus operasi kasus TPPO ke luar negeri diantaranya perekrutan tanpa izin resmi dengan janji gaji besar untuk bekerja di negara seperti Singapura dan Malaysia. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Pemirsa, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman tenaga kerja ilegal berkedok program magang ke Taiwan. Berikut informasi dari Brigpol Aulia, anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Selamat siang pemirsa, hari ini Barreskrim Mabes Polri melaksanakan preskon bersama Polda jajaran terkait pengungkapan kasus TPPO periode 22 Oktober hingga 22 November tahun 2024. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yaitu Astacita. Untuk Polda NTT telah melakukan pengungkapan sebanyak 4 perkara dan Polda NTT dari Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang menghadirkan 5 tersangka yang terlibat dalam kasus perdagangan orang dengan salah satu modusnya program pemagangan ke Taiwan. Kelima tersangka memiliki peran strategis dalam jaringan perdagangan orang yang telah beroperasi sepanjang tahun 2024. Jaringan TPPO ini juga melakukan rekrutmen melalui chatting atau pesan dari media sosial. Selain itu, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti termasuk rekening koran dari perusahaan milik tersangka. Kelima tersangka ini dijerat dengan pasal 4, pasal 10, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dengan penangkapan ini, Polda NTT berharap dapat mencegah lebih banyak korban dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pekerja migran Indonesia. Itulah informasi dari Polda Nusa Tenggara Timur bersama saya Brigpol Aulia melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya memberantas peredaran narkotika, Polres Lampung Selatan mencatat capaian luar biasa sepanjang 21 Oktober hingga 20 November 2024. Melalui operasi intensif, Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap 15 kasus dengan barang bukti narkotika senilai 2.964 miliar rupiah dan menyelamatkan 48.000 jiwa dari ancaman barang haram ini. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menjelaskan dalam rilisnya operasi ini juga berhasil menangkap 22 tersangka yang terdiri dari 19 laki-laki dan 3 perempuan. Barang bukti yang berhasil disita mencakup 2,71 kg sabu-sabu, 34,60 kg ganja kering, dan 201 butir pil ekstasi. Dalam pengungkapan ini, Polres Lampung Selatan memastikan bahwa para tersangka tidak memiliki keterkaitan langsung satu sama lain. AKBP Yusriandi menerangkan, para pelaku ini beroperasi secara individu sebagai kurir. Modus yang digunakan beragam, mulai dari membawa langsung barang narkotika hingga memanfaatkan jasa pengiriman paket ekspedisi. Mengungkap kasus narkoba sebanyak 15, untuk jumlah tersangka sebanyak 19 laki-laki dan 3 orang perempuan dengan jumlah barang bukti yang pertama sabu 2,71 kg, kemudian ganja 34,6 kg dan ekstasi 201 butir. Pemirsa, demi menjaga situasi dan kondisi yang kondusif pada Pilkada 2024, Polres Ngawi Polda Jatim bersama dengan Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu menggelar apel Satgas Anti Money Politik. Polres Ngawi Polda Jatim menggelar apel Satgas Anti Money Politik. Kegiatan ini bertujuan untuk harmonisasi, meminimalisir pelanggaran dan pencegahan tindak pidana, khususnya money politik dalam pilkada di wilayah Kabupaten Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumarhadi Rahmanto berharap anggota yang tergabung dalam Satgas Money Politik ini dapat berkoordinasi, berkolaborasi dengan Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan penyidik kepolisian. Kalau ada kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin, tolong betul-betul didampingi, diawasi sehingga tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan. Selain itu, Kapolres Ngawi juga berharap agar Pilkada serentak 2024 yang diselenggarakan pada 27 November nanti dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Sukses penyelenggaraan dan sukses pengamanan. Tim Humas Polri Ngawi, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.